Jadi tentram, tenang, ini ada gemetar, wajilah. Di surat 23 ayat 60, surat 23 ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati wajilat, takut. Jadi wajilat itu takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah, takut kalau nanti kita dapat adab Allah. Jadi ketika sholat kadang-kadang nggak khusyuk, ingin ngulangi saja ya Pak, takut kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah, itu wajilat. Ya, ada suasana nanti kita tentram, tenang, ada wajilat. Kalau orang sudah hatinya tentram, maka ketentraman hati itu akan menopang, menguatkan, memberikan badannya sehat. Ya. Jadi kalau orang itu hatinya tenang, tentram, maka badannya akan sehat. Di surat 11 ayat 52, monggo Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Istighfarlah pada Allah, bertobatlah padanya, Allah akan berikan kekuatan. Di atas buah itu termasuk sehat. Di dalam hadis, monggo Pak Arif. Dari Bilal bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Menolak penyakit. Hadis sahih. Bangun sepertiga malam terakhir, jelang subuh istighfar, doa. Subuhnya berjamaah, atau subuh yang zikir, baca Quran itu sifat obat. Al-Quran kan obat ya, penyembuh. Nanti ada hadis yang lain, sumut tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Dawu mardokum bisodakoh, kalau kamu sakit obati dengan sodakoh. Dawu mardokum bisodakoh, ini kan zikir kan. Jadi ketika hati kita dekat sama Allah pasti tentram. Ketika hati kita tentram, tenang, itulah yang menjadikan daya imun tubuh kita jadi kuat. Ya. Maka sekarang ada virus corona itu kan dianjurkan supaya daya kekebalan tubuhnya kuat kan, gitu ya. Makan fisik. Ya. Jadi kalau 75% kan bukan fisik sebenarnya. Kesehatan kita ditopang oleh pikiran, pola pikir. Yakinlah kalau kita. Nanti ada hadis yang lain, tidaklah sekelompok orang kumpul-kumpul lalu membaca kitab Allah, ya, mempelajari isinya, tadarus, ya, melainkan akan Allah turunkan sakinah. Sakinah ketenangan. Jadi ketenangan itu ketika kita ngaji kan ini tenang. Artinya begitu, hadis sahih ya. Tidaklah berkumpul satu kaum yang dalam kumpulnya itu mereka membaca kitab Allah, mereka tadarus, saling mengingatkan kesalahannya, memperbaiki, atau kadang-kadang membaca seayat diterjemahkan maksudnya sedikit, melainkan akan turun sakinah. Hafatumul malaikat, malaikat akan meliputinya. Wasiatumul rahmat, dia akan diliputi oleh rahmat. Jadi sudah benar sebenarnya. Jadi kalau kita dengan ngaji, dengan kegiatan bakti sosial macam itulah jalan untuk mendapatkan kedekatan diri kepada Allah, dan Allah tadi berjanji ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah,
tentramnya hati, tenangnya hati itu nanti akan nampak di dalam wajah kita. Surat 48 ayat 29. Monggo. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ra'asyidda'u 'alal Kufar kuffar rohama alal kufari wa ruhama bainahum tarohum ruka'an sujadai yabtahu fadlam minallah waridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Bekas sujud bukan hitam itu, bukan. Jadi dekatnya seseorang pada Allah itu akan tentram, itu nampak di wajahnya. Jadi ada ketentraman ya Pak, ketentram hati, ketenangan hati karena iman tadi ya, itu akan nampak di wajahnya. Orang yang biasa sholat malam itu disembunyikan, dia nggak ingin kalau orang lain tahu karena ikhlasnya itu, masih tetap aja nampak pada wajahnya. Jadi orang yang tenang gitu ya, tenang. Oleh karena itu faedah ketentraman hati, ketenangan hati itu di saat orang lain sedih dia nggak sedih, dia bisa mengelola hatinya. Ketika Rasulullah di Gua Hira, di Gua Sur ya, dikejar-kejar itu, Abu Bakar mengadu, maka Rasulullah menghiburnya, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Orang sedih ya, tapi karena iman kekuatan tadi itu menjadi dia tentram. Begitu pula Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan pemuda-pemuda ya, punya jabatan, dipaksa sirik nggak mau, sepakat dengan teman-temannya ke gua. Ke gua itu kan sempit ya Pak, jabatan dilepas di gua ya. Tapi dia bisa bahagia dari mana? Dari imannya tadi, dari ketentraman dan ketenangan hatinya. Nabi Yusuf itu digoda juga karu-karuan sama Zulekha itu ya. Tapi ketika Zulekha pada puncaknya, kamu nuruti saya atau penjara kalau enggak? Jawaban Nabi Yusuf, as-sijnu ahabbu ilaiya. Penjara lebih aku suka daripada saya keluar kemudian dalam keadaan difitnah, itu macam-macam. Kesimpulannya apa Bapak? Suatu saat mungkin kita terpuruk, tapi ketika iman kita kuat, hubungan kita sama Allah tinggi, bahagia masih bisa. Sebaliknya, dengan kekayaan, kalau hubungan kita sama Allah jauh, ya tidak ada jaminan kita bisa bahagia. Di surat 20 ayat 124. Monggo. Ketahuilah sesungguhnya ketenangan itu buah dari iman. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, niscaya dialah akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa tahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mencari senang atau mencari bahagia, itu bedanya. Mencari senang atau mencari bahagia. Terpenuhi kebutuhan fisik itu melahirkan mata kesenangan.
Tapi dekatnya hati kita kepada Allah itu menimbulkan sakinah. Beda. Kan nggak usah heran ya, orang dulu anaknya 10 ini ya, tapi tenteram aja dia. Padahal dari sisi ekonomi mungkin ya pas-pasan lah. Tapi orang sekarang mungkin uangnya banyak, punya hiburan banyak, tapi hatinya nggak tentram. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Bukan pada terpenuhi kebutuhan fisik, tapi hatinya yang rapuh. Jadi kumpul-kumpul kalau tidak ada unsur zikrullah tambah galau. Senang dapat, tapi begitu keluar dari senang itu galau lagi. Jadi kalau kumpul-kumpul itu ada unsur zikrullah, maka dekatnya hati kita nggak akan pernah hilang. Dekat hati kita pada Allah nggak akan pernah hilang tentramnya itu. Orang keluar dari masjid, sholatnya khusyuk, tentram di wajahnya itu nampak ya. Tapi orang keluar dari hiburan-hiburan itu, senang di tempat hiburan, keluar tanpa gelisah. Beda ya. Antara terpenuhi kebutuhan fisik dengan terpenuhi ketentraman hati itu beda, tidak sama. Jadi oleh karena itu sudah benar kalau kita ini suka datang pada kajian-kajian itu, karena itulah tempat sakinah. Jadi kita bukan mencari senangnya saja. Ya, orang sedih mencari hiburan, ya terlupakan mencari hiburan, senang ya Pak. Tapi begitu keluar, maka banyak orang kemudian mencari jalan pintas pakai narkoba kan? Pakai narkoba itu karena apa? Karena ingin menghilangkan di hati, menghilangkan di hatinya tanpa marah. Karena dia kalau udah kecanduan malah tambah jadi masalah bagi diri. Tapi orang-orang yang dekat sama Allah akan menjadi tentram, akan menjadi tenang. Ketenangan dan ketentraman itu akan melahirkan kebahagiaan, melahirkan katanya sehat. Yang kedua, nampak di wajahnya. Orang tentram hatinya itu nampak kok di wajahnya Pak. Maka terus ada orang bisa baca wajah orang itu kan karena melihat itu. Ada apa kamu kok ada masalah? Dokter yang baik adalah dokter yang bukan hanya sekedar pendekatan fisik, tapi dokter yang baik adalah dia lihat dulu psikisnya kayak apa orang. Kalau psikisnya belum terobati tidak akan bisa. Kalau psikisnya belum terobati nggak bisa. Dokter Agus nanti nyampaikan di masjid dulu, sampai loro, nanti masjid sholat yang tekun, sholat malam, jaluk sepuro nih Allah, banyak sedekah begitu. Itu menimbulkan ketentraman itu, ketenangan hati. Di saat terpuruk dia masih bisa bahagia. Kenapa? Karena hubungannya sangat dekat pada Allah. Ini hadisnya ya Pak, monggo dibaca. Hadis tentang tenangnya hati dengan menuntut majelis ilmu. Monggo. Muslim hadis nomor katakan dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan rahmat dikelilingi para malaikat. Ya, ketenangan kan ya, ada malaikat ya. Terus Pak, masih Pak. Bukankah setiap kita senantiasa berkumpul, bertemu dengan keluarga, dengan teman sahabat dan lain-lain? Tidakkah Anda luangkan waktu untuk berkumpul dengan majelis ilmu? Bukankah majelis ilmu perkara penting dalam hidup kita? Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan mujahadah terhadap perkara. Iya. Ada hadis ya. Kalau kita kumpul-kumpul itu kemudian tidak ada unsur mengingat Allah, maka tidak akan menambah ketentraman. Teruskan Pak Abdul. Tempat-tempat berkumpulnya manusia dan tidak dalam bingkai mengingat Allah akan menuai kegelisahan dan semacamnya. Ya dapat hiburan tadi. Terus Pak hadisnya. Rasulullah berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum bangkit dari tempat hidupnya dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut, melainkan mereka seperti bangun dari tempat yang semisal dengan bangkai himar
dan kelak akan menjadi penyesalan baginya. Rugi, rugi. Jadi supaya kita tidak keliru, mencari apa kita ini? Mencari bahagia atau mencari senang? Ya. Kalau bahagia adalah hati, tidak ada ketentraman dan ketenangan hati. Insya Allah, Pak, kalau itu kita lakukan, Allah berikan kesehatan pada kita. Baik, kita lanjutkan kita pembahasan surat Al-Falaq. Sering kita baca surat ini, tapi kita lebih perdalam lagi. Kisah pemilik kebun. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yaslimunnaha musbihin wa la yastasnun. Inna sesungguhnya kami balawnahum telah menguji mereka kama balawna sebagaimana kami telah menguji ashabal jannah, pemilik kebun. Id aqsamu ketika mereka bersumpah la yasrimunnaha musbihin bahwa mereka benar-benar akan memetik panen pagi hari ini. Tapi di malam harinya mereka tidak mengucapkan insya Allah dan ada niatan tidak menyisihkan untuk fuqara masakin. Jadi ada pada niatnya, pada hatinya. Sebelum kita perluas juga, hidup kita ini kan tidak lepas dari 3 ya Pak. 1 ujian, yang kedua musibah, yang ketiga azab. Jadi hidup kita di dunia ini tidak lepas 3 itu. 1 ujian, yang kedua musibah, yang ketiga azab. Apa itu ujian? Ya hidup kita ini isinya ujian. Nanti kalau mati baru ujian nggak ada. Jadi ujian itu ada pada kehidupan kita sampai nanti kita mati. Nah, apa saja ujian itu? Nabluukum bis-syarri wal khairi. Diberi ujian, dicabut sama Allah juga ujian, menyenangkan ujian, tidak menyenangkan juga ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian. Siapa yang diuji? Makhluk mukallaf, jin dan manusia. Malaikat nggak ada ujian ya, nggak diuji malaikat itu. Hewan juga nggak diuji. Yang diuji adalah manusia dan jin. Dari ujian itulah nanti kemudian ada hasilnya. Kalau sukses masuk surga di akhirat, kalau tidak berhasil masuk neraka. Jadi kita harus sadar betul hidup kita ini diuji. Jangan minta kita tidak diuji, tapi kita harus minta Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan Engkau beri beban kami yang kami tidak sanggup memikulnya. Tapi kalau di benak kita ini ada macam-macam ujian, ada yang diuji kesehatan, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan ekonomi, ya kan? Tidak sama. Nabi saja beda-beda kok. Nabi Ayub dengan sakit, Nabi Yusuf dengan digoda saudaranya, ya. Nabi Sulaiman dengan kekuasaan, ya. Ujiannya tidak sama. Lalu musibah. Musibah itu sebenarnya ujian yang tidak enak tadi itu. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit, kecelakaan. Ya. Kalau musibah itu mengena pada mukmin, kalau kita yang kena musibah satu untuk menghapus dosa kalau kita sabar. Orang terkena musibah terus sabar itu menghapus dosanya. Bapak pengen mana? Ditegur sama Allah, sadar lalu masuk surga, atau tidak ditegur tapi masuk neraka? Enak mana ditegur, musibah, terus sabar, masuk surga, atau enggak ditegur tapi masuk neraka? Jadi semuanya ditegur itu bagian dari kasih sayang Allah pada kita. Jadi kalau kemudian kita ditegur sama Allah itu tetap kita harus ridho. Dikasih itu juga dari Allah, dicabut juga milik Allah kok nanti. Jadi dikasih berterima kasih, kalau dicabut ya ridho. Karena diberi dan dikasih, diberi dan dicabut itu semuanya milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kalau kita sudah taat atau kena musibah, oh berarti mengangkat derajat. Kayak Nabi Ayub.
Nabi Ayub itu kan sakit ya lama, itu bukan karena dosa, tapi karena ingin mengangkat derajat dengan musibah. Yang ketiga menjaga keimanan. Kadang-kadang kita ini kalau makmur di pola tinggal kita nggak karuan ya Pak, perlu dipilih nih. Kayak loro, cek sambatan ke Allah gitu ya. Nggak akan muncul ya Allah tuh kalau nggak sakit. Nggak sakit ya Allah, nggak sakit kan ya Allah muncul ya. Nggak sakit kata mengucapkan ya Allah itu menjaga. Nah musibah itu kalau terjadi pada orang kafir nggak berlaku tiga. Orang kafir bukan untuk menghapus dosanya, kalau kena musibah bukan untuk mengangkat derajat, tapi untuk peringatan. Allahum yarji'un agar mereka kembali. Itu musibahnya. Yang ketiga azab. Azab itu terjadi di dunia. Ini sekarang ada corona ini ya Pak, sudah menggelisahkan dunia ini. Di Amerika aja ada ini juga ya, gawat darurat juga ya. Sampai umroh aja ditutup ini. Sudah sampai di Abu Dhabi itu Pak, pulang ya. Kalau di Jakarta ya. Di dunia, di alam kubur ada sisa kubur. Maka kalau kita sholat jenazah kan doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afiru anhu wa akrim nuzula wa simat lahu wa nakihi minal khataya kami natasawul abiyadu minasanas wa aksiru bil ma'i sajul baram wa aksiru khairan daran min khairan wa aksiru daran khairan min tadi wa ahlan khairan min ahlihi waqihi. Ya Allah jagalah dia, jauhkan dia, hindarkan dia dari adab kubur dan adab neraka. Itu kalau lengkap ya Pak, kadang-kadang nggak lengkap. Kalau makan panjang ya, kalau lengkap kan doa kita agak panjang paling mati itu. Jadi di alam kubur juga nanti di akhirat masuk neraka ya. Nah adab itu karena dosa. Maka kalau kita tidak ingin terhindar dari adab itu, maka doa kita Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah jangan Engkau hukum kami dari kelalaian dan kesalahan kami. Allah tidak akan mengadab seseorang yang istighfar dan taubat kepada Allah. Kalau kita bertaubat dan istighfar, Allah nggak akan ada. Surat 8 ayat 33. Nah itu terjadi untuk makhluk mukallaf. Adab tidak berlaku pada malaikat, tidak berlaku pada hewan. Hewan nggak ada dosanya Pak. Anak bayi nggak berdosa. Kalau anak bayi lahir cacat itu berarti itu ujian bagi orang tuanya. Bukan karena dosanya bayi-bayi nggak berdosa ya. Nggak ada dosa bayi itu. Bayi kok berdosa, bersih bayi itu. Lalu itu ujian untuk orang tuanya. Nanti kalau sudah besar, nah baru itu menjadi ujian bagi dirinya. Musibah tadi itu. Nah di surat Al-Qalam, ini contoh orang yang diuji dengan kenikmatan tapi nggak kuat dengan kenikmatan itu. Mereka takut kalau ketahuan orang miskin, orang fuqara, padahal mau panen sembunyi-sembunyi punya niatan sesuk ojo sampai ero wong miskin. Padahal kita ini kan apa yang ada nampak ini dan yang batin diketahui oleh Allah. Orang bertakwa itu yakin betul yang nampak dan yang batin diketahui oleh Allah. Di Yaman ini kisahnya ya Pak. Monggo Pak, berikutnya Pak. Telah dikisahkan bahwa di Yaman ada seorang laki-laki yang soleh yang mempunyai kebun. Kebun tersebut menghasilkan buah-buahan yang banyak. Orang tua tersebut meninggal dan perkebunan dikelola oleh anak-anaknya. Namun anak-anaknya tidaklah soleh seperti bapaknya. Terus. Dahulunya kebun tersebut menghasilkan buah-buahan yang banyak dan banyak orang fuqara masakin mendapatkan bagiannya. Kita masih ingat ya di desa Pak ya. Di desa itu di luar panen itu dipanggil ya. Guru itu datang ke orang ya. Terus membawa apa? Kayak panen itu ya, gabah biasanya dikasih gabah. Orang miskin ya, mungkin kayak begitu ya mungkin. Kalau di tampak itu biasanya ini. Kalau di kebun biasanya nanam apa? Bukan semangka mana? Timun itu ya. Lebaran yang dulu rebutan. Mungkin kayak begitulah kalau kita. Itu budaya yang bagus itu. Kita membersihkan itu.
Kalau ditampah itu kan mari di sak orang pada ukur dari ini ngambil kan dikukuh ya, dibiarkan. Itu bagian seperti itulah di Yaman ada orang itu. Terus Semenjak kebun tersebut dikelola oleh anak-anak Lot, pada suatu malam mereka merencanakan panen besar dengan merencanakan pemetikan dilakukan di pagi-pagi petang agar tidak diketahui oleh orang-orang miskin dan agar mereka tidak mengeluarkan sedekahnya. Mereka tidak menyisihkan hasil panen untuk fuqara dan mereka juga tidak mengucapkan insya Allah. apa yang terjadi di malam harinya? Di malam harinya fatofa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarim. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap-gelap terbakar. Salahnya pada niat tadi ya Pak. Hati kita kita sama Allah ya. Coba kita lihat hadis ini. Ada orang istimewa itu. Ada orang yang istimewa. Dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat seseorang berada di suatu padang pasir, ia mendengar suara di awan. Siramilah kebun si fulan. Lalu awan itu menjauh dan menuangkan air. Ternyata di kebun itu ada seorang yang mengurus air dengan sekopnya. Ia bertanya padanya, wahai hamba Allah, siapa namamu? Ia menjawab, fulan. Sama seperti nama yang ia dengar dari awan. Awannya mengarah ke situ, ternyata ada orang namanya persis yang dia dengar. Hujannya di situ toh, yang lain nggak hujan. Terus Ia bertanya, hai hamba Allah, kenapa kau tanya namaku? Ia menjawab, aku mendengar suara di awan di mana inilah airnya. Awan itu berkata, siramilah kebun si fulan. Namamu, apa yang kau lakukan dalam kebunmu? Ia menjawab, karena kau mengatakan seperti itu, aku melihat hasil yang keluar darinya. Lalu aku sedekahkan sepertiganya. Aku makan sepertiganya bersama keluargaku dan aku kembalikan sepertiganya ke kebun. kita kadang rindu kayak dulu ya, rindu kayak zaman dulu. Jadi orang-orang dulu itu sebenarnya syar'i sekali ya. Panen, dengan lebaran, terus lebaran cukup-cukup gitu kan ya Pak. Di desa kan gitu ya Pak, indah sekali ya. Itu sebenarnya sedekah kan itu, di sedekahnya. Istimewanya apa? Sepertiganya disedekahkan, sepertiganya dimakan, sepertiganya dipakai modal lagi. Nah, kesalahan tadi itu menjadikan mereka ataupun mereka terbakar ya. Nah, pada ayat berikutnya ada gambaran bagaimana keadaan mereka di pagi-pagi ini. Fatana ada muslihin. Lalu mereka memanggil di pagi hari, anitu ala harsikum in kuntum shalim tahil dan ayo sing pagi sing peteng awakmu panen. Pantolaku wa hum yatahawfatun saling bisik-bisik sampai mulai Allah sekolah nahal ya ma'alaikum miskin, jangan sampai orang miskin tahu ya sing pagi-pagi petang bisik-bisik. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan menghalangi orang miskin padahal mereka mampu menolong orang miskin. Nah, ini berikutnya falamma ra'awha, bareng delok kebune qalu inna ladallun, wa kita salah. Keliru awake dhewe. Ini sikap yang bagus ya. Jadi ketika kita kena musibah, yang harus dilakukan adalah koreksi diri. Keliru awake dhewe. Dia menyesal ini orang-orang. Balnah memahrumun, kita tercegah dari rezeki ini karena itu terhalangi kan ya. Qala awsatuhum, ada yang lurus, ada yang lebih lurus, yaitulah berteman, fungsi berteman kalau ada yang baik itu menasihatinya, alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku sudah katakan kepada kamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Allah? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan maha suci Tuhan kami, sungguhnya kami adalah orang zalim. Misal ini Pak ya. Fa'at pala ba'dum ala ba'di yatalawamun. Mereka saling mencela. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Aduhai celakanya kita,
celakalah kita, sungguhnya kita adalah orang yang melampaui batas. Penyesalan di hadapan Allah. Asarukuna ayyubtilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Lalu terakhir apa kesimpulannya? Kadzalikal adabu, itulah adab. Jangan nunggu adab di akhirat lebih besar lagi. Kadzalikal adabu wala adabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Kesimpulannya nasihat dari ayat ini monggo Pak. Monggo. Wahai saudara, keluarkan sebagian dari hasil usahamu atau profesimu untuk disedekahkan kepada fuqara masakin. Ketahuilah sesungguhnya yang sudah disedekahkan itulah yang akan tetap sebagai amal saleh di akhirat. Terus ucapkanlah insya Allah jika akan melakukan sesuatu di waktu akan datang atau hari esok. Jauhilah segala bentuk dosa kemaksiatan, karena kemaksiatan akan mengantarkan Anda mendapatkan banyak bencana dan musibah bagi pelakunya. Untuk itulah banyak ayat Al-Quran yang menghadirkan kisah-kisah kaum yang terdahulu. Obat itu ada pada dirimu dengan ketaatan kepada Allah. Sedangkan penyakit yang juga ada pada dirimu karena banyak kemaksiatan yang Anda lakukan. Di gambaran Rasulullah sebelum wafat itu masa kan nggak ada gambaran kuno gitu ya, nggak. Saya ingat Rasulullah dalam waktu hitungan sangat cepat terus wafat itu 63 tahun. Maka di buku Riyadhus Shalihin itu Allah ingatkan bahwa lihat orang mati itu kan kalau diantar ke kuburan terus sama keluarganya, sana tetangganya ya, kan balik semuanya datang. Keluarganya kembali, hartanya dibagi-bagi gitu ya. Yang ikut siapa? Amalnya. Hidup kita kan nggak lepas dari tiga itu. Kumpul keluarga, kumpul teman, cari uang, lalu amal. Kalau kita punya keluarga tidak tambah iman, maka rugi. Nanti mati nggak kita tahu. Apakah anak kita kalau kita sudah mati mendoakan kita? Belum tentu. Maka Allah ingatkan, hati-hati, keluargamu ada menjadi musuh bagimu. Berbicara harta ya, yang kita makan, kita buang, yang kita pakai ya rusak, yang kita sudah keluarkan itu milik kita. Sisanya ya dimiliki oleh orang lain. Nah, terus pada bab berikutnya harus sadar betul bahwa usia ini terus tambah dekat ini Pak. Nah, umur akhir yang dekat dengan kematian itu seperti dalam hadis 60 sampai 70. Maka standarnya 63. Kalau kita di atas 60, 70 berarti bonus kan ya? Bonus. Kalau kita bepergian mau pulang kan bawa oleh-oleh. Kalau kita mau sudah dekat dengan kematian bawa oleh-oleh yang banyak. Harus bawa banyak, bekal-bekalnya harus tambah lebih banyak lagi. Baru kemudian di bab berikutnya tidak ada yang jalan kemuliaan itu melainkan iman dan amal soleh itu. Nah, amal soleh itu, maka para sahabat bertanya, nasihat aku ya Rasulullah. Rasul menjawab ini, nasihat aku Rasul ini nggak sama. Itu sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kondisi orang itu yang bertanya. Artinya pintu-pintu kita untuk istimewa di hadapan Allah nggak sama ya Pak. Kalau uangnya banyak, maka Rasul mengatakan sedekah lebih utama bagi. Kalau orang nggak punya uang ya pikir lebih banyak. Sehingga itu menjadi kekhususan yang kita bawa sebagai kunci untuk membuka pintu surga itu. Karena surga ada pintu-pintunya ini. Nah, kita harus punya keistimewaan yang akan kita bawa di hadapan Allah sebagai kunci untuk membuka surga itu. Ada pintu royan, ada pintu sedekah, ada pintu ini dan sebagainya. Ada yang istimewa pada saat itu yang tanya adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu istimewa karena dari segala aspek dia dapat semuanya. Saya kira itu Pak. Jadi kajian kita untuk malam hari ini membangun kebahagiaan dan ketentraman hati. Yang kedua, aspek-aspek kedekatan diri kita pada Allah. Di antaranya adalah tadi sedekah ya. Sedekah tadi sudah bahas, ada ujian, ada musibah, ada ya, kita ini hidup dalam satu titik
harus satu titik ya, pengen selamat, pengen diterima oleh Allah, pengen dapat ridhonya, pengen kekal di surga, yang kuat. Karena orang ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang lalai. Ada yang kuat ke situ, ada yang lemah, ada yang lalai, nggak pernah memikirkan itu. Segera demikian, mudah-mudahan kehadiran kita diberkati Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita dan keluarga besar kita. Amin. Mudah-mudahan yang sakit diberi semua oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keluarga kita menjadi penyejuk hati kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan anak dan cucu kita menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.